Alfiana dari kelas 12 TKJ 2 yang bersekolah di SMK Rosma Karawang, dan ini adalah orang tua saya. Nama saya Ikang Mulyadi, orang tua dari Dian Nur Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI, Open System Interconnection. Yang pertama ada application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan keamanan, kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Berikut adalah gambar atau contoh application layer. Yang kedua adalah presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak prediktor software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network komputer VNC atau remote desktop protocol RDP. Berikut adalah gambar presentation layer. Yang ketiga ada session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Berikut adalah contoh gambar session layer. Yang keempat adalah transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Berikut adalah contoh gambar transport layer. Yang kelima adalah network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer. Berikut adalah contoh atau gambar network layer. Yang keenam adalah data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media akses, scroll control, address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan
Logistic Link Control atau LLC, dan lapisan Media Access Control atau MAC. Berikut contoh gambar data link layer. Yang terakhir atau yang ketujuh merupakan physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Berikut adalah contoh gambar physical layer. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.